Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru untuk guru honorer ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru honorer atau seluruh tenaga honorer di Indonesia, itu Bapak Ibu tidak usah panik lagi ya, karena di sini terkait dengan isu penghapusan honorer di tahun 2023 itu ada makna lainnya, bahwasanya dari salah satu BKPSDM di Indonesia, yaitu BKPSDM di Nrekang. Di sini dikatakan, baru saja ada postingan dari BKPSDM Nrekang. Di sini dikatakan hanya perubahan pola rekrutmen honorer saat ini tidak langsung diperhentikan tahun 2023. Ini langsung dari Bapak Cahyokumolo Bapak Ibu ya, dan diposting langsung oleh BKPSDM Nrekang. Jadi intinya terkait dengan penghapusan honorer tahun 2023 itu sebenarnya bukan langsung penghapusan Bapak Ibu ya. Itu hanya semacam perubahan pola rekrutmen. Jadi bukan langsung diberhentikan di tahun 2023, tetapi ada perubahan pola rekrutmen. Nah, di sini dikatakan di BKPSDM Nrekang, Kabupaten Nrekang, BKPSDM Nrekang, don't panik, pasti ada kebijakan baik untuk hal yang baik. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu tidak usah cemas terkait penghapusan honorer tahun 2023, karena itu hanya perubahan pola rekrutmen. Nah, di sini dikatakan juga oleh BKPSDM Nrekang, don't panik, pasti ada kebijakan baik untuk hal yang baik. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya ini yang membuat gempar ya, para guru honorer dan tenaga honorer ya di Indonesia, bahwasanya baru-baru Bapak Ibu ya, Kemenpan RB mengeluarkan surat SE terbaru bernomor B185 M.SM 0203 2022 Bapak Ibu ya, terkait posisi honorer nantinya di tahun 2023. Nah, di sini dikatakan ya, beberapa poin utama yang kita bisa langsung simak Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya di poin 6 ya, di poin 6 yang dipatokan, di sini katakan berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian, berarti maksudnya ini PPK ya, di seluruh Indonesia itu harus melakukan 3 hal ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, jadi ini yang menjadi kekuatan kita selaku honorer, bahwasanya nantinya itu setiap BKPSDM di Indonesia nantinya itu PPK-nya itu Bapak Ibu ya akan melakukan pemetaan. Artinya dalam hal ini akan melakukan pendataan kepada seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, termasuk juga guru honorer, agar nantinya yang memenuhi syarat itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi, baik itu CPNS ataupun P3K. Kemudian di poin di sini dikatakan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS. Jadi nantinya di tahun 2023 itu hanya 2 yang diakui Bapak Ibu ya, yaitu PNS dan P3K. Jadi nantinya ini sebenarnya ada kabar gembiranya, karena di sini dikatakan bahwa ini hanya semacam perubahan pola Bapak Ibu ya. Ini hanya perubahan pola rekrutmen. Jadi nantinya guru honorer termasuk tenaga honorer di 2023 itu berpeluang diangkat menjadi ASN P3K apabila memenuhi syarat. Mau tidak mau seperti itu Bapak Ibu ya, harus mengikuti seleksi, karena nantinya sesuai dengan SE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Jadi intinya tidak langsung diberhentikan di tahun 2023, karena sesuai dengan peraturan ini itu nantinya PPK akan melakukan pemetaan Bapak Ibu ya, atau semacam pendataan kepada seluruh guru honorer dan pegawai honorer di setiap instansi. Nantinya itu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS ataupun calon P3K. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu yang kaget dengan informasi kemarin itu tidak usah panik ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah dikatakan di sini Cahyokumolo hanya perubahan pola rekrutmen. Jadi nantinya itu akan ada pola rekrutmen yang mana nantinya honorer itu akan diusahakan ya Bapak Ibu ya, akan diusahakan untuk menjadi ASN P3K sampai tahun 2023. Jadi memang Bapak Ibu ya, ini sudah terbukti dengan keluarnya Permenpan RB yang baru ya, keluarnya Permenpan RB yang baru nomor 20 tahun 2022 bahwasanya khusus untuk guru honorer itu di pasal 32 dikatakan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi sudah fix Bapak Ibu ya, untuk guru sendiri ada namanya pelamar prioritas 1 2, 3 yang tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi. Nah, untuk khususnya untuk prioritas 1 itu sudah hampir 99% lolos menjadi ASN. Sisa pemenuhan kebutuhan formasinya saja Bapak Ibu ya. Artinya sisa penempatan, artinya nantinya melamar di sekolah yang ada formasi sesuai dengan ijazahnya. Jadi tidak ada lagi tes ya untuk guru honorer prioritas 1 dan 3. Dan ini sebenarnya itu tidak secara langsung, itu efek dari SE ini Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya PPK itu akan melakukan pendataan kepada seluruh pegawai honorer termasuk honorer untuk menindaklanjuti SE terbaru dari Kemenpan RB. Jadi intinya Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu tidak usah panik lagi terkait penghapusan honorer, karena sebenarnya bukan penghapusan honorer begitu saja, bukan dihapus begitu saja Bapak Ibu ya. Pasti ada kebijakan baik untuk hal yang baik. Ini dikatakan oleh BKPSDM Kabupaten Nrekang. Hanya perubahan pola ya, saya ulangi, hanya perubahan pola rekrutmen. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bisa menenangkan Bapak Ibu guru honorer yang galau dengan penghapusan honorer tahun 2023, bahwasanya bukan penghapusan begitu saja, tetapi pasti ada kebijakan yang baik ya, untuk hal yang baik. Dan ini jelas bahwa hanya perubahan pola rekrutmen saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.